Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Praselia Desia Putri dengan NIM A1A223022 kelas R001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan menurut tokoh pendidikan di Indonesia, antara lain Ki Hajar Dewantara, R.A. Kartini, dan Ki Haji Ahmad Dahlan. Baiklah, yang pertama, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan nasional yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara antara lain Tutwuri Handayani. Konsep tripusat pendidikan dan tringo atau ngerti, ngerasa, dan ngelakoni. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya mengajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Konsep pendidikan yang dilaksanakan Ki Hajar Dewantara yaitu tripusat pendidikan. Ia suatu pelaksanaan pendidikan melibatkan alam keluarga, alam perguruan, dan alam masyarakat untuk membentuk manusia-manusia yang unggul, berbudi pekerti, dan cerdas. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu Tridharma. Yang pertama, cinta tanah air atau mendorong kecintaan terhadap tanah air dan budaya bangsa sebagai karakter individu. Yang kedua, cinta ilmu pengetahuan. Cinta ilmu pengetahuan itu mendorong pengembangan intelektualitas melalui pembelajaran, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, cinta manusia. Cinta manusia itu mengutamakan pembangunan karakter, moral, dan spiritual, serta kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara. Oke, kita lanjut lagi. Konsep pendidikan menurut R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini. R.A. Kartini adalah tokoh perempuan Indonesia yang dikenal karena perjuangan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan pendidikan. Menurut R.A. Kartini, pendidikan adalah kunci pembebasan perempuan dari keterbelakangan dan penindasan. Ia memperjuangkan agar perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki dan mendapatkan pendidikan formal, sehingga dapat mengembangkan potensi mereka secara penuh. R.A. Kartini juga menekankan pentingnya pendidikan yang membebaskan pikiran dan membuka wawasan, bukan sekedar pembelajaran formal semata. Oke, selanjutnya prinsip-prinsip pendidikan menurut R.A. Kartini. Yang pertama, pendidikan sebagai hak. R.A. Kartini memperjuangkan pendidikan menjadi hak bagi semua orang, termasuk perempuan, tanpa memandang status sosial atau gender. Selanjutnya yang kedua, pendidikan yang membebaskan. R.A. Kartini percaya bahwa pendidikan seharusnya membebaskan individu dari keterbelakangan dan penindasan. Yang ketiga, pendidikan yang merata. R.A. Kartini berjuang untuk meratakan akses pendidikan bagi semua golongan, termasuk perempuan dari keluarga yang kurang mampu. Yang keempat, pendidikan yang membuka wawasan. R.A. Kartini menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya sekadar pembelajaran formal, tetapi juga membuka wawasan dan memperluas cakrawala pemikiran individu. Selanjutnya yang kelima, pendidikan yang mendorong kemandirian. R.A. Kartini mendukung pendidikan yang membentuk individu untuk menjadi mandiri secara ekonomi, sosial, dan intelektual. Oke, baiklah yang terakhir, konsep pendidikan menurut Ki Haji Ahmad Dahlan. Konsep pendidikan menurut beliau sangatlah holistik, mencakup aspek akademik,
spiritual, dan sosial. Beliau menekankan pentingnya menggabungkan nilai-nilai agama Islam dengan ilmu pengetahuan modern sebagai fondasi pendidikan yang komprehensif. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya pengembangan karakter dan moral dalam proses pendidikan untuk menciptakan individu yang berakhlak mulia. Ki Haji Ahmad Dahlan juga memiliki prinsip-prinsip pendidikan. Yang pertama, integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern. Menggabungkan ajaran agama Islam dengan ilmu pengetahuan modern agar pendidikan memiliki dimensi spiritual dan intelektual yang seimbang. Yang kedua, pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter. Pendidikan harus membantu dalam mengembangkan karakter dan moral individu sehingga menciptakan generasi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Selanjutnya yang ketiga, pendidikan inklusif dan merakyat. Ki Haji Ahmad Dahlan mendukung pendidikan yang terbuka dan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Selanjutnya yang keempat, pembelajaran berbasis pengalaman. Beliau mempromosikan metode pembelajaran yang melibatkan pengalaman langsung dan praktik, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih efektif dan memiliki pemahaman yang mendalam. Yang kelima, pendidikan sebagai sarana pembebasan. Pendidikan harus membentuk individu untuk membebaskan diri dari keterbatasan dan ketidakadilan serta memberikan kesempatan untuk mencapai potensi penuhnya.